kesempatan kali ini kami dari tim jbusiness.com, spesialis buat aplikasi, kasir, dan bisnis serta website, akan menunjukkan salah satu aplikasi buatan kami yang digunakan untuk usaha penjualan air mineral. Ya, jadi aplikasi ini dibuat sesuai dengan permintaan salah satu klien kami yang bergerak di usaha penjualan air yang berada di Manokwari, Papua Barat, Indonesia. Nah, untuk sistem yang ada di dalam aplikasi ini, di mana pemiliknya ingin mengontrol kegiatan usahanya dari jarak jauh lewat ponsel saja, di mana ada dua sistem, yaitu depot air, artinya melayani pengunjung yang datang di tempat dan diantar atau dijemputkan galonnya lalu diantar kembali ke sekeliling pabrik. Jadi nanti di sini jika air yang dijual itu diantar, maka kita akan mengetahui rumah daripada si konsumen, ya, kemudian titik lokasinya di mana. Ini jadi nanti karyawan kurir nggak akan kebingungan lagi dalam mengirim air atau dalam mengantar air. Ya. Yang kedua, adanya sistem kanvas distribusi air, di mana galon-galon air itu dimuat di mobil, kemudian didistribusikan di lapangan oleh salesman atau driver. Dan kita akan mengetahui titik lokasi penjualan ada di mana. Lalu foto tampilan depan toko, ya, kita bisa mengetahuinya juga nanti. Di sini kita lihat boleh ya, contohnya seperti ini. Juga ada nanti QR code-nya ya. Nah, ini bisa ditempel juga di toko nanti lalu di-scan setiap kali berkunjung. Nah, ini titik lokasinya ada di sini. Jadi owner daripada usaha ini bisa mengetahui seluruh kegiatan usahanya, baik penjualan air di tempat dari pengunjung yang datang atau seluruh kegiatan proses distribusi air di lokasi-lokasi penjualan. Ya. Jadi sistemnya juga, ya, tadi ada depot ya, ini yang di atas, kemudian ada kanvas yang di bawah. Lalu nanti setelah didistribusikan di lapangan, maka mobil kembali lalu hitung sisa stoknya dan melakukan setoran ke kasir. Demikian seterusnya. Untuk sistem yang dibahas itu ada kontrol jadwal pengambilan air. Artinya apa? Setiap pelanggan itu kita tetapkan di hari apa. Di hari apa, kemudian berapa hari kemudian untuk ambil kembali. Ya. Jadi kita tahu hari ini siapa-siapa yang mau dikirim, kemudian tahu juga jatuh temponya. Pelanggan mana yang belum ambil air sudah lewat berapa hari, ya. Kemudian ada kontrol pinjaman galon. Di sini sistemnya galonnya boleh dipinjam ya. Jadi kita tahu siapa-siapa aja pelanggan yang meminjam galon kita, berapa banyak, lokasi rumahnya, alamat dan telepon dan sebagainya. Kemudian ada kontrol piutang. Di sistem ini juga ada penjualan yang diberikan secara tempo atau piutang. Kita bisa tahu berapa total piutang setiap pelanggan dan kapan jatuh temponya. Lalu ada kontrol kunjungan salesman, artinya kita tahu salesman yang turun ke lapangan menjual galon itu kita bisa tahu titik lokasinya di mana, kemudian berapa banyak dijual, jam berapa dan seterusnya. Ya. Sedangkan fasilitas yang disediakan di sini yaitu database-nya berupa Google Sheet, jadi sangat bisa diedit dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan nantinya yang bisa kita ekspor. Kemudian bersifat multi user, jadi ada beberapa level, ada owner, admin, kasir, sales, kurir, lalu multi device juga, bisa diakses lewat ponsel, kemudian baik Android maupun iOS, ya, boleh laptop juga, Windows dan MacBook. Multi payment type, artinya pembayarannya selain tunai bisa QRIS, transfer bank. Lalu multi product, artinya bukan hanya sekedar jual air galon. Aplikasi ini juga memberikan kesempatan bisa jual seperti gas, kemudian atau misalnya air mineral kemasan, ya. Lalu ada foto, ini foto-foto yang mendukung ya, baik foto lokasi, foto rumah penduduk,
konsumen. Kemudian Google Map, ini titik lokasinya bisa dibaca secara otomatis. Lalu lock foto galeri, artinya galeri terkunci, jadi wajib ambil foto selfie terbaru. Kemudian data bisa diekspor karena ini adalah Google Sheet. Lalu ada scan QR atau barcode seperti tadi. Kemudian bisa buat WhatsApp invoice. Jadi invoice-nya bisa dikirim lewat WhatsApp. Kemudian bisa cetak juga lewat printer thermal yang kecil, ya. Kemudian laporan ada filter, bisa dipilih mau tanggal berapa, metode bayarnya apa, backup data secara otomatis, ya. Jadi untuk menunya itu ada ini data produk, barang-barang yang akan kita jual apa aja produknya, ya. Lalu ada kawasan area, jadi semua pelanggan itu dikelompokkan berdasarkan area untuk mempermudah proses pengunjungan dan pengontrolan. Kemudian ada kurir depot dan salesman canvas, ya, yang bekerja untuk kita. Nanti ada pembagian kayak upah antar, bonus salesman, semuanya letaknya nanti di sini. Kemudian ada konsumen depot, ini artinya pelanggan yang dilayani oleh depot secara langsung atau pabrik. Sedangkan pelanggan kanvas itu adalah data-data yang ada di luar, di lapangan, yang diatur atau diurus oleh salesman pada saat distribusi produk. Kemudian ada transaksi, jadi ada kontrol meteran juga. Ini seperti di pagi hari berapa air yang catatannya, berapa meter. Kemudian nanti selesai pada saat tutup itu berapa meter, lalu akan menghasilkan berapa kubik air perkalian dengan galon yang terisi. Ya, jadi ini untuk mengurangi tingkat korupsi daripada karyawan depot. Lalu ada penjualan depot, ini artinya penjualan di tempat, ya. Nah, untuk penjualan di tempat itu bisa sistem antar, bisa sistem ambil di tempat juga, ya. Nah, mungkin kalau diantar yang dekat-dekat sekitaran depot aja, pakai beca ataupun pakai motor, ya. Lalu peta lokasi konsumen, jadi kita bisa melihat konsumen kita. Yang ini kita perbesar coba, ya. Nah, seperti ini. Ya, nampak, ya. Nah, ini ada dua, datanya memang masih sedikit, ya. Ini kalau kita klik nanti akan tahu siapa ini. Oh, ini penduduknya Dewi di zona 1, dan ini Sopa zona 1 juga, ya. Lalu ada kunjungan, ada kanvas salesman. Ini proses muat galon air ke mobil, ya, dan proses bongkar serta hitungan. Nantinya pakai menu ini. Oke. Jadi berapa yang dimuat, mobil plat polisi berapa, supirnya siapa, nanti akan terjual berapa, setoran berapa, semuanya nampak, ya. Lalu ada kunjungan salesman juga, ini dipakai oleh sales. Kalau ini tadi dipakai oleh karyawan depot sama kurir depot. Ini kunjungan sales, yaitu pada saat sales menurunkan barang dari mobil, mereka wajib mendata, menginput. Ada peta lokasi semua pelanggan, sama kayak ini juga, ya. Cuma yang ini bedanya konsumen di tempat, rumah-rumah sekitar pabrik, sedangkan ini yang di lapangan, ya, sama juga fungsinya seperti itu. Kemudian ada biaya usaha juga, artinya segala pengeluaran usaha wajib diinput di sini. Jadi owner bisa tahu berapa total penjualan dari depot, berapa total penjualan ataupun penagihan piutang dari salesman yang berada di lapangan, berapa biaya usaha yang dikeluarkan. Ya, jadi nanti kita bisa hitung laba dan ruginya atau sisa uang hari ini. Kemudian ada laporan. Laporan terbagi dua, ya, kegiatan depot dan kegiatan kanvas. Depot itu yang langsung di lokasi, ya. Kemudian ada kegiatan kanvas juga. Ini semua yang berhubungan dengan kegiatan kanvas, ya. Jadi ada kanvas, kunjungannya. Kunjungan itu nanti ada follow up, ada toko tutup, ada penjualan, ada titip, ya. Kemudian ada penagihan juga yang bagi piutang. Ada pelunasan juga. Ini yang piutangnya, yang ini pada saat pelunasan. Kemudian bisa ada titip juga, ya. Jadi ada titip belum selesai dan yang telah selesai. Yang telah selesai itu hitungan. Lalu ada laporan hasil kerja salesman. Dalam sebulan berapa banyak dia menurunkan atau menjual barang, order yang dicapai berapa, semua bisa nanti kita analisis di sini. Oke, saya rasa untuk tampilan depannya ini aja dulu, ya. Jadi ini bersifat multi user, ya, semua karya bisa pakai dan aplikasinya terintegrasi dalam satu sistem.
Nah, nanti bagi Anda yang berminat memakai aplikasi ini boleh kontak kita di jbusiness.com atau nanti cek di kolom deskripsi YouTube. Terima kasih.